Saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur kita dipertemukan kembali dalam pembahasan teologi sistematika. Dan kita telah sampai pada pembahasan tentang metode-metode teologi yang pada sesi sebelumnya ada pembahasan tentang metode teologi menurut Karl Barth. Hari ini akan saya bahas tentang metode teologi menurut Charles Holt. Charles Holt adalah seorang teolog sistematika yang juga seorang pengajar di Princeton Theological University. Charles sangat memberikan pengaruh terhadap generasi berikutnya untuk menjadikan sekolah sebagai pusat intelektual, khususnya teologi konservatif yang mutakhir. Pemikiran-pemikiran daripada Charles mengenai ketidakbersalahan Alkitab adalah hak dan fakta firman Tuhan. Perkataan Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dalam pemahaman Charles. Doktrin gereja adalah inspirasi yang dipengaruhi oleh Roh Kudus dalam pikiran memilih orang-orang terbaik, yang mana yang diberikan hak menjadi bagian Allah yang tidak dapat salah dalam berkomunikasi. Ketika seseorang mengatakan bahwa ia adalah bagian daripada tubuh Kristus, maka apa yang dikatakan adalah perkataan-perkataan daripada Allah. Namun ketika Allah menggunakan ciptaannya menjadi instrumen, ia menggunakannya berdasarkan kodratnya. Manusia itu sendiri adalah agen sukarela yang pandai. Jadi pemikiran-pemikiran Holt mengenai manusia menjadi awal dalam penjelajahannya mengenai teologi sistematika. Kita tahu bahwa metode Charles Holt dia menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta kemudian ditarik kesimpulan. Nah, Alkitab sendiri adalah gudang fakta. Nah, bagian kedua adalah metode Torrance. Thomas Forsey Torrance adalah seorang teolog Protestan Skotlandia. Torrance menjabat selama 27 tahun sebagai profesor dogmatik Kristen di Universitas Edinburgh dan New College Edinburgh. Ia paling dikenal karena karyanya dalam studi sains dan teologi. Tapi ia juga berpegang pada teologi sistematika. Metode Torrance adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan dirinya pada objek penelitian yang intrinsik, yang untuk nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga demikian, meskipun teologi mempunyai jenis rasionalitas sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah sejauh mana teologi tunduk dan terbuka pada objek penelitiannya. Torrance menyangkal bahwa objek adalah Allah, karena Allah harus menjadi subjek. Maka kalau objeknya lah Allah yang akan mempertanyakan manusia. Itu pandangan dari metode Thomas Forsey Torrance mengenai dalam metode-metode teologinya. Yang berikut adalah metode Paul Tillich. Metode Paul Tillich adalah metode korelasi. Keprihatinannya yang utama adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia kontemporer saat ini. Untuk menjawab ini, maka pertanyaan-pertanyaan manusia modern dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban dari tradisi Kristen. Sedangkan jawaban-jawabannya ditentukan oleh bahasa, filsafat, sains, psikologi, dan seni modern. Paul yakin tentu ada kaitan antara pikiran dan problematika manusia dengan jawaban yang diberikan oleh kepercayaan dalam agama. Karena itu, Paul Tillich menolak jawaban yang bersifat supranatural dari fundamentalisme, supranaturalisme dari fundamentalisme, dan juga menolak naturalisme dari liberalisme. Penekanan metode Tillich adalah penggunaan bahasa simbolik religius. Ia yakin bahwa pengetahuan tentang Allah hanya dapat diuraikan melalui penggunaan kata-kata simbolik secara semantik. Dan menurut Paul Tillich, tugas kita adalah menerjemahkan simbol religius
dalam Alkitab ke dalam suatu urutan atau susunan simbol yang teratur melalui prinsip-prinsip dan metode-metode teologi.